Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mindah kompos proses ini ya. Ini kompos antara campuran antara rumput-rumput, daunan kering, limbah pertanian, kemudian kita campur dengan kotoran kambing yang kita tumpuk saja di sini dan kita biarkan, nggak tahu sudah berapa bulan, mungkin 3, 4, 5, 6 bulan. Coba sini. Ini yang dari rumput-rumput sini mendekat. Udah kayak gini nih. Nah, ini yang dari daun-daun udah mulai hancur. Nah, ini belum jadi. Sebagian udah ada yang jadi, sebagian belum. Jadi kita lakukan pemindahan. Tujuannya adalah untuk pengadukan. Jadi kalau kita biarkan kayak gini ya, jadinya tidak merata. Jadi ada yang sudah matang, ada yang belum, ada yang masih utuh kayak gini, yang bagian atas masih utuh kayak gini ya. Kalau yang bagian bawah udah mulai lapuk kayak gini, lapuk. Kalau yang bagian bawah banget sudah hancur, sudah jadi kompos. Nah, makanya kita lakukan pengadukan supaya terjadi proses pembalikan. Nanti yang bahan organik yang masih utuh nanti terbalik atau di bawah atau ketutup, sehingga nanti terjadi proses penguraian. Karena mikroorganismenya kan nggak bisa merata, biasanya dia akan berada di tempat yang menurut dia paling nyaman. Tuh, seperti itu. Makanya kita lakukan pengadukan. Jadi nanti bahan organik yang belum tersentuh nanti akan ikut terurai. Kayak gini kita pindahkan. Kemudian nanti kalau memang kering kita tambahkan air lagi untuk melembabkan. Oh ya. Nih. Nanti kalau udah jadi kita akan bawa ke sawah saja ini kompos yang ini. Sebetulnya sawahnya udah mulai panen. Nanti bentar lagi selesai panen, pengolahan lahan lagi, kita tambahkan kompos. Ini ada uret biasa, seperti biasa dalam proses pengomposan ada ini ya. Kalau kita ketemu kita ambil, kita kasih ke ayam atau entok, kalau enggak kita buang. nggak mau buang dia. Yuk kita ke sana lihat yang di tempat yang baru. Iya, pengadukan. Jadi pembuatan kompos itu nggak bisa instan. Kalau ingin komposnya itu matang betul, benar bagus, itu seperti itu. Ini di sini udah kita siram lagi, ini kita lembabkan. Ini sebagian udah matang, harusnya diayak. Jadi yang udah hancur masuk ke ayakan itu udah matang, udah jadi kompos. Kalau yang belum ya kita kembalikan lagi. Ini seperti itu. Jadi nanti bisa matang semuanya. Kalau kita biarkan supaya matang semua itu lama, butuh waktu hingga 1 tahun. Ya memang seperti itu. Kalau pengen punya kompos yang bagus ya tidak bisa instan, harus lama. Kalau instan 3 bulan gitu ya, biasanya ada sebagian bahan organik yang belum matang, belum terurai, sehingga itu yang akhirnya jika dicampur ke media tanam menyebabkan, nah ini dia uretnya jadi kayak gini nih. Ini Dim, ini uret yang sudah besar nanti akan menjadi kumbang seperti ini. Dia akan terbang, kawin. Ini baru metamorfose, baru molting jadi kumbang. Ini kalau udah dewasa dia terbang, kawin, bertelur lagi jadi uret lagi. Proses kehidupannya seperti itu. Ya biarkan saja. Nah, tadi kalau kompos yang kita campurkan ke media tanam belum matang benar, makanya banyak kendala-kendala atau keluhan-keluhan ketika digunakan untuk menanam. Karena bahan organik yang belum terurai, nanti di media itu akan terjadi proses penguraian ulang, proses dekomposisi ulang. Itu yang menyebabkan adanya kompetisi nitrogen, karena proses pengomposan bakteri itu membutuhkan nitrogen untuk mengurai.
Akhirnya ada kompetisi antara bakteri dan tanaman, itu seperti itu. Kemudian bahan organik yang belum matang benar biasanya juga banyak mengandung mikroba patogen atau jamur patogen yang bisa mengganggu tanaman. Tapi kalau sudah menjadi kompos, itu kandungannya adalah mikroba, mikroorganisme, bakteri, jamur yang menguntungkan atau yang baik. Makanya banyak teman-teman yang menanam banyak terjadi masalah karena komposnya belum matang benar. Menanam secara organik itu harus telaten dan butuh waktu yang lama, tidak bisa cepat. Ya seperti di alam kan bahkan untuk menjadi sebuah kompos yang benar-benar matang itu butuh waktu tahunan. Makanya di alam tanaman hidup subur walaupun tidak dirawat karena sudah ada kompos alami yang sudah benar-benar matang, tidak ada campur tangan manusia. Ini apakah diberi mikroorganisme starter? Tidak, jadi hanya mengandalkan bakteri, jamur yang alami berasal dari alam. Kita cuma melembabkan saja pakai air biasa, karena bakteri bisa bekerja itu ketika ada bahan organik dan ada air dalam posisi lembab. Bahan organiknya yang dua kandungan, yaitu green dan brown. Green itu yang mengandung nitrogen, brown itu karbon. Itu seperti itu. Itu yang sebelah sana itu kotoran sapi yang sudah lama, sudah kering, sudah jadi tanah, malah jadi tanah. Itu dulu kotoran sapi plus sekam, jadi udah lama sekali, nggak tahu setahun atau 2 tahun. Sekarang sudah menjadi kompos dan siap untuk dibawa ke sawah sambil nunggu ini jadi. Kita lanjut. Ini kalau yang ini bawah ini bekas kandang entop, jadi ini campuran antara sisa pakan, kotoran entop dan sekam. Ini nanti kita campurkan saja ke sana biar ikut terkomposkan. Kalau dibiarkan di sini nanti lama kayak gini tidak jadi kompos, sekamnya masih utuh saja kayak gini. Nanti kita pakai eskop. Kita lanjut sampai habis. Kita akan lanjut terus ini. Terus ini nanti setelah bersih kita gunakan untuk gudang dulu. Oke, demikian. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.